Tetangga kita kali ini merupakan seorang komika, aktor, sutradara box office, dan juga seorang ayah dari Sky and Snow. Walaupun dia seorang komika, tapi ocehan dia di sosial media sangat kritis demi memberikan perspektif baru untuk memajukan negeri ini. Tetangga kita kali ini adalah Ernest Prakasa. Pengalaman pahit Ernest ketika dibully ternyata bisa menjadi berkat dan mata pencaharian untuk dia. Banyak rahasia dari prinsip hidup Ernest yang gue dapatkan dari obrolan kita kali ini. So, langsung aja, inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, kita udah kedatangan the talented Mr. Prakasa. Ada Ernest Prakasa di sini, bro. So happy that you're here. Gua kurang happy nih. Kenapa? Karena angle gua kiri, harusnya gua di situ. Maaf banget, sorry. Ini kursi hostnya di sini. Boleh gini aja gak? Jadi gini nih. Lu gila, ternyata sebagai sutradara lu banci tampil parah ya. Maksudnya kayak, sorry ya, sebelum angle. sutradara kan gua aktor dulu kan. Iya, bisa. Iya. Angle. Bro, you know, gue nanyain Ernest mau datang ke sini itu karena sebuah gue gak tahu apakah itu masih sensitif untuk kita bicarakan atau enggak. Tapi sebuah Instagram komen gitu kan. We'll talk more about it karena gue pengen dig deeper di situ. Tapi gue pengen bilang congratulations buat Teka-Teki Tika. Thank you very much, man. 4 hari yang lalu udah tayang, you know, secara nasional di bioskop. Kesayangan Anda, and itu gila banget sih. Lo berani ngeluarin film di saat-saat seperti ini. Ya, to be frank, itu sebenarnya keberanian produser gue sih, Pak Chan Parwes ya, karena dia merasa bahwa bioskop ini harus diramein lagi gitu, harus dibalikin lagi hype-nya. Dia merilis beberapa film sekaligus berderet kan tuh, ada Yowis Band, ada Yuni, ada Teka-Teki Tika, sama satu lagi ada Cinta Pertama Kedua Ketiganya Gina Esnur. Senang 2 minggu. Jadi ya credit to him sih yang berani. Semoga berhasil membawa bioskop jadi rame lagi gitu. Amin. Dan you know, gue pengen ngobrol dikit nih tentang Teka-Teki Tika gitu. Maksud gue, to be honest, sorry banget gue belum nonton. Ini belum udah promo, dia bisa promonya nyelip-nyelip di belakang nih dari gitu awal. Sorry udah promo loh. Biasalah MC, presenter. Gak percuma gue bayar built-in mahal-mahal. Ayo. Mementingkan klien. Ntar orang gak nonton, isinya jualan. Udah next video. Salah strategi nih Daniel. Ntar nih taruh belakang aja editor ya. Tapi gini bro, enggak. Maksud gue gini, gue pengen ngomongin soal, lu kan kalau misalnya bikin film, pertama bilangnya ngenes apa? Ngenes ya. Pertama ngenes itu based on your life story. Betul. Cek toko sebelah, based on your life story. Pretty much ya. Your lingkungan dan lain-lain. Imperfect, Meisha story, you know. Dia bikin bukunya. Merah, Merah, I'm so sorry. Tapi sebelum itu ada Susah Sinyal dan Mili Susah Mamet. Sinyal sama Mili Mamet. Mili Mamet itu I think IP-nya udah cukup kuat sehingga lu yang kayak lumayan pede lah untuk itu ya. Dan Imperfect sendiri with Merah Story di mana kayak dia merasakan si imperfect tersebut sehingga akhirnya bikin film itu inspired by her story juga. Tapi Teka-Teki Tika bro, ini kayak it's a different universe. bukan dari Ernest Prakasa universe gitu, you know. Iya banget, dan kalau ditanya kenapa ya gara-gara pandemi. Jadi ceritanya tuh ketika gue berusaha, jadi awal-awal pandemi itu gue belum berdamai dengan pandemi. Gue masih mindsetnya tuh gue gak mau produktif dulu, ntar aja kalau keadaan sudah normal baru gue mau produktif lagi. Because I find it so hard untuk bisa tetap bikin ide dan segala macam. Tapi akhirnya setelah berapa lama ya, cukup lama sih, mungkin akhir 2000, at least 6 bulan lah masuk ke pandemi, akhirnya gue sadar ini gak akan sebentar nih urusan ini nih. Jadi gue harus menerima bahwa untuk entah berapa lama ke depan, this is our normal ya istilahnya, new normal itu kan. Ya udah normalnya ya begini ya, adaptasi gitu, harus beradaptasi. Ya udah, dan gue coba untuk nulis lagi deh. Gue mencoba kembali ke skenario. Gue merasa stuck banget gitu.
Dan akhirnya gue merasa mungkin secara psikologis ya, ini analisis gue sendiri sih. Mungkin karena kita begitu banyak tidak berdayanya, jadi gue tuh pengen break free gitu. Nah salah satunya manifestasinya adalah break free dari pola skrip yang biasa gue bikin. Right. Jadi ketika gue mulai explore keluar dari komedi dan gue mulai explore yang lain, kok gue nemu ide dan apa ya, igniting excitement gitu. Right. Setelah gue lama merasa mati, stagnan, gue excited nih sama ide ini. Dan itu ternyata ide Teka-Teki Tika yang adalah drama keluarga, ya ada suspense, ada misterinya, tapi itu yang bikin gue jadi semangat nulis lagi gitu. Ya udah gue terusin, gue pitch ke produser gue, and then ya long story short akhirnya jadi. Dan memang sangat berbeda sekali sama film-film gue yang udah-udah, tapi ya why not lah, dicoba aja. It's taking risk. Menurut gue, lo keluar dari comfort zone lo gitu ya, yang kayaknya emang udah kehidupan sehari-hari, kena di orang banyak. Dan maksud gue ketika gue ngeliat trailernya pun juga kayaknya, wow ini Indonesia udah siap belum buat ini gitu kan. Jadi kayak, dan mungkin Pak Chan Parwes pun juga gak tahu pertama kali dia denger ide tersebut, apakah dia yang kayak excited kayak, no you know what, why don't we try. Iya kayaknya juga dia juga merasa ada mungkin karena ceritanya sesuatu yang beda, kayak cukup walaupun udah senior tapi dia cukup eksploratif sih gitu. Jadi ya, dan sebenarnya kalau bicara keluar dari comfort zone atau taking on new challenges, sebenarnya dari film ke film gue selalu melakukan itu tapi dalam skala yang mungkin tidak se ekstrim ini. Misalnya contoh ketika Imperfect misalnya yang terakhir, itu gue tackle isu yang very serious dan very cewek gitu. Cewek banget, dan itu buat gue kayak, gue gimana ya tanggapan orang-orang mulai dari yang feminis garis keras, feminis moderat, orang awam, orang yang tidak peduli sama orang yang patriarkis gimana. Maksudnya gue memikirkan itu. Jadi di film Imperfect tuh hal pertama yang kita harus tentukan, gue sama Maira, adalah stance kita di mana. Kita menyoroti isu ini, kita berdirinya di mana. Kalau kita udah yakin sama posisi berdiri kita, nanti kalau ada debat atau ada kritik atau apa, kita bisa pertahankan posisi kita karena kita tahu stance kita di mana. Jadi itu juga sebuah resiko yang buat gue huge leap sebenarnya, walaupun tidak se ekstrim yang Teka-Teki Tika gitu. Milih Mamet juga resiko mengadaptasi IP yang udah gede banget. Kuat, ya there's always risk. Susah sinyal, gue syuting di Sumba gitu yang very risky in terms of technical gitu. Gue literally harus bikin jalan Nil. Jadi akses ke air terjun itu gak bisa dilewati mobil. Walaupun gue gak bikin hot mix ya, karena gue bukan gue bukan waskita karya nih. Gue gak bisa bikin hot mix. Tapi gue bikin tim produksi gue sampai bikin jalan. You know toilet portable yang biasa dibuat konser itu, digotong pakai galah sama 6 orang untuk turun ke air terjun. Otherwise talent gue kalau kita lagi syuting, mau ke toilet harus jalan jauh banget. Jadi produksi gue bener-bener ini banget, bener-bener gokil, kerja keras banget. Tapi ya itu it's a pengalaman baru. Jadi sebenarnya gue selalu pengen nyoba sesuatu yang baru, selalu pengen mencoba tantangan baru, karena gak tau, gue kena banget loh sama itu loh, sama sebenarnya klise sih, cuman kan yang the very famous Steve Jobs credo itu, yang stay hungry, stay foolish itu. Gak tau kenapa buat gue itu nyangkut banget gitu, si stay hungry, stay foolish itu kayak, apalagi gue udah berkarya misalnya dari gue stand up ya sampai dari 2011 gitu sampai sekarang, banyak banget yang ketika muncul, wah ini bakal gokil, hilang begitu aja gitu. Because they stop being hungry and stop being foolish menurut gue gitu. Makanya elemennya hungry itu kan kita bicara soal belajar hal-hal baru, dan foolish itu ya humility gitu. Jangan lo ngerasa pinter, lo selalu ngerasa kalau gue mah belum ada apa-apanya kayak gitu. Dan menurut gue itu hal yang sederhana tapi gak tau kenapa ke gue nyangkut banget, dan ya gue amini banget. Lo dari misalnya gini deh, ngenes gitu ya, dimana it didn't do so well, dan mungkin orang-orang banyak yang nyela, lu juga sempat ngomong kayak, ini kok kayak FTV banget gitu, salah satu netizen lah yang bilang kayak gitu kan. Nah, kenapa lu gak stop di situ? Lu ngerasa, you know what, mungkin sutradara is really not for me gitu, dan tapi lu tetap berani untuk ngambil keputusan tersebut, dan like do it again, dan sampai akhirnya di Cek Toko Sebelah booming gitu. Oke. Jadi ceritanya itu kan gue mulai masuk ke film itu Comic 8 kan, sebagai aktor. Sebagai aktor.
Jadi sebagai aktor kan gue lihat tuh sutradara kerjanya kayak gitu. Gue lihat Anggi Umbara, gila ribet banget kerjaan sutradara. Jadi ketika gue bawa naskah ngenes, terus kata Pak Parwes, ya udah kamu aja yang nyutradarain sekalian. Gue bilang nggak bisa lah Pak, saya kan bukan sutradara. Gue nggak pernah jadi kru film sama sekali, gue hanya pernah jadi aktor doang gitu. Right. Tapi dia meyakinkan yang dia lihat adalah angle-nya bahwa kalau gue baca buku-buku lu itu storyteller. Tinggal gimana caranya lu membawa storytelling lo ini ke dalam bentuk audiovisual. You need the right people to help you. Ya udah, akhirnya gue banyak rekrut kru dari Comic 8 akhirnya. Ya karena kita kerja bareng intens banget waktu itu 3 film kan. Kita bareng-bareng berbulan-bulan. Ya udah, gue ajak beberapa key crew dari Comic 8 untuk join di Ngenes. Nah itu adalah pengalaman pertama gue dealing with harsh criticism. Itu pertama kali gitu. Ketika dibilang FTV lah apa segala macam. Tapi gue sempet akhirnya berprosesnya gini. Kayak gue pernah kan di Twitter bilang kayak FTV. Gue tanya kenapa? Kenapa kayak FTV? Iya habis kayak murahan. Apanya kayak murahan? Iya semuanya, bajunya, furniturnya. Ya emang bener. Apa emang budgetnya kecil. Ya kan namanya sutradara baru. Masa langsung dikasih duit puluhan miliar kan gak masuk akal dong. Namanya lu sutradara baru belum tentu bener dibikin film. Dulu lah kasih duit kecil dulu. Make sense dong. Jadi it's fair enough menurut gue. Dan gue merasa di situ gue belajar untuk kenapa gue nggak stop dan gue putus asa dan sakit hati kayak capek bikin film kalau dikritik gini. Karena on the other side of the coin Nil, gue merasakan bahwa gini, gue tuh nggak, lo percaya nggak? Gara-gara film Ngenes, itu kan film Ngenes itu buat teman-teman yang belum nonton cerita tentang gue dibully dari SD sampai SMP, dicina-cinain selama zaman Orde Baru sampai pada titik dimana gue nggak mau nikah sama Cina. Gue mau nikah sama pribumi supaya anak gue gak ngalamin apa yang gue alamin. So that's the whole premise of Ngenes. Sebenarnya berat banget sebenarnya. And that's what happened in real life. Makanya gue nikah sama Meira kan. Yang totally not Chinese. Walaupun kebanyakan nempel sama gue dipanggilnya Cici juga. Padahal kagak ada Cina-Cina sama sekali. Jangan khawatir. Bro. Apa? Viola istri gue Jerman bro. Dipanggil Cici juga. Dipanggil Cici Viola juga. Oke, kalau itu bangetan sih. Kalau itu harus cek mata sih. Lebih ke katarak kayaknya isunya kalau itu. So film itu ketika rilis banyak orang yang media tuh banyak nanya pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah gini, lu bahas orang-orang Cina gitu, emang orang-orang Cina gak pada tersinggung? It's totally on the contrary. Ada keterwakilan di situ. Gitu. Right. Ada keterwakilan kayak, man that's the story of my life. Dibully di Cina-Cinain di sekolah. It's story of perhaps hundreds of thousands or millions of people, Chinese people in Indonesia gitu. Yeah. Dan yang lebih ekstrim lagi bukan cuman kata-kata seperti thank you Ernest gila gue banget tapi on the other side I have my junior high friends WhatsApping me saying they're sorry for what happened. Percaya gak lu? Gila ya ternyata segitunya ya efeknya ya ke lu gitu. Wow. Gue jadi merasa bersalah gitu. Wow. Nah ketika itu terjadi gue tersadar bahwa cinema is magic man. Especially cinema ya. Karena kalau lu nonton di layar kecil di rumah sulit untuk dapat kehusyuan yang sama gitu. Right. Iya kan gitu. Lo bener-bener fokus dengan layar besar dan sound system yang baik. Yep. Dan itu yang membuat gue oke. Kalau memang ini bisa segini impactfulnya kayaknya oke, amin gitu. Karena misi gue pengen bring an impact gitu. Seperti yang gue taruh di bio gue gitu, hidup itu bukan perkara durasi tapi perkara kontribusi kan. Lo hidup lo lama juga. Kalau ada kontribusi ya sama. Yesus juga 33 tahun gitu kan. Tapi durasinya pendek banget. Pendek 33 tahun gitu. Kita udah melebihi lumayan. Thank God. Jadi buat gue ketika gue sadar itu oke, ternyata membuat film itu gila banget ya. Seru banget ya bisa mengubah persepsi orang, bisa ngasih orang sudut pandang yang baru. Yeah, that's when I fall in love with making movies. Sebelumnya sebenarnya gue tuh udah cinta banget film sebagai penonton. Dulu tuh kalau lu gede di daerah Jakarta Selatan gak sih? Di Australia. Oh iya sorry Pak Bule. Maaf saya ada Wijaya Grand Center tuh ya. Dulu ada bioskop namanya Empire. Di situ tuh ada bioskop yang seatnya unik banget men. Jadi ada satu section yang
dia susun ke bawah, and then 2, 2, 1. Jadi ada 1 seat. Ada 2 seat di kiri kanan, yang 1 seat doang. Sendirian gitu. Gue udah duduk di seat itu dari SMP. Gue naik bajai ke bioskop, nonton gue sebagai penonton. Sendirian. Di situ sendirian. Itu biasanya gak tahu ya, gue kalau misalnya nonton bioskop sendiri tuh kayak suka diliatin mbaknya aneh gitu, kayak sendirian aja mas. Gak tahu gue, dan ketika kuliah ya makin punya banyak kebebasan, ya salah satu kegiatan favorit ya nonton. Gue koleksi DVD, kalau gue punya duit gue beli DVD. Dulu dari VCD dulu awalnya. Kalau gue suka filmnya gue cari VCD originalnya, second baru DVD, sampai sekarang ke Blu-ray ya gue suka gitu. Dan akhirnya ternyata ketika ngenes, so menjawab pertanyaan lo, ya itu kenapa gue gak, walaupun dibantai dari segi kritik, gue merasa that doesn't tell the whole story of what it did gitu. Ternyata itu memberikan dampak yang gue gak duga sebelumnya. Dan itu makin gila ketika cek toko sebelah sih gila sih. Gitu. Itu gue dapet cerita-cerita yang bikin gue merinding sampai mata berkaca-kaca. Jadi ada 2 yang paling gue inget. Kalau boleh gue share ya. Of course. Testimoni dari orang yang abis nonton Cek Toko Sebelah yang bikin gue paling kayak wow gitu. Speechless gitu. Jadi Cek Toko Sebelah, buat teman-teman yang gak tahu, itu film tentang seorang bapak yang mau mewariskan tokonya ke anak bungsunya. Karena dia rasa lebih sukses, lulusan luar negeri. Ya. Sementara abangnya yang begajulan, dia gak percaya gitu. Jadi yang pertama ada orang yang bilang sama gue, jadi dia nonton Cek Toko Sebelah, terus dia suka, dia ajak papahnya. Anak ini seangkatan kita lah, umur-umur 30s gitu. Dia ajak bapaknya ke bioskop. And then you know what happened on the way home? Di mobil ketika pulang dari bioskop, papanya bilang ini sama anaknya, maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kamu. Gue pas baca itu ya di DM, dalam hati gue, dulu perasaan gue dari kecil digamparin bapak gue gak pernah minta maaf sampai sekarang. You know what, kayak di angkatan kita orang tua minta maaf sama anak itu bukan sesuatu yang lazim, man. Unicorn, man. Unicorn, udah dekakorn bahkan gitu kan. Kayak it's unheard of gitu. Tiba-tiba bapaknya, maaf kalau selama ini papa terlalu, gue tuh kayak gila. Gue blown away sama kejadian satu lagi adalah, ada orang cerita agak panjang. Jadi kan dia bilang papahnya ini kayak si Ko Afuk di Cek Toko Sebelah. Dia tinggal sendiri di sebuah toko yang cukup besar rukonya. Anak-anaknya ini udah tinggal masing-masing. Maksud dia tuh udah papa jual aja, kita beli rumah yang lebih kecil, bikin toko yang lebih kecil. Sayang ini. Nah, tapi bapaknya tuh gak pernah mau meninggalkan itu. Nah jadi setelah nonton, dia DM, si anaknya DM gue, dia bilang, aku baru ngerti sekarang kenapa papaku gak mau keluar dari rumah itu gitu. It's his whole life story. Itu kenangan dia sama almarhum istrinya, kenangan dia membangun hidupnya ada di situ. Dia nggak mau ninggalin itu gitu. Jadi buat gue, padahal gue nggak pernah lo bikin film yang kayak gue harus kayak ngasih pencerahan buat Indonesia boro-boro gitu. Cuman just wanna make a story aja gitu. Tapi ternyata that's the magic of cinema gitu. That's beautiful. Gila, Thank you for sharing that. Gila. Sure, gue sendiri keinget sama bokap gue sendiri ketika gue nonton CTS gara-gara cara dia ngitung duit. As simple as that, bro. Itu cuman gara-gara Cukinwa di situ ngitung duit kan lumayan unik kan, gitu kan? Iya, I watch my mom cara dia ngitung duit. Bokap gue juga kayak gitu. Bokap gue punya toko di Mangga 2 and the way he does it is exactly dulu like that. Belum musim elektronik gak yang ada. Gitu. Dia pakai jari gitu kan. Gila. Because of that, gue langsung relate banget dan itu gue langsung emotionally attached ya sama si karakter Cukinwa ini ketika di CTS gitu. Nah, gue ngelihat lu, kita balik lagi ya ketika lo bikin Ngenes dan sebelum lo bikin CTS gitu ya. Di tengah-tengah itu, have you ever feel like a failure? Kayak gara-gara Ngenes itu kayaknya kurang diterima dengan baik. Lu ngerasa gak sih itu jadi kayak orang gagal dan lu ngerasa kayak udahlah, gue apa gunanya gue bikin skrip baru di Cek Toko Sebelah gitu kalau misalnya yang kemarin aja gue udah gagal gitu. I don't know, maybe it relates to yang lagi nonton sekarang ini yang mungkin baru aja di tahun 2021 bikin coba sebuah project, gagal, and have you ever felt that way? I get asked a lot tentang kenapa sih lu tuh kayak walaupun
gagal kayak sebenarnya Ngenes adalah buku bestseller. It's not my first book. Buku pertama gue hancur kagak laku gitu. Judulnya jadi dulu gue bikin stand up tour perdana gue judulnya Merem Melek, which is the first stand up tour Indonesia. Dari bukunya diadaptasi dari beat itu gue bikin dari merem ke melek. That's the title of the book. It's like a written version of my stand up comedy bits gitu. Dan fail gitu. Tapi ya gue ketika kalau gue ditanya kenapa sih lu bisa keep going, gue mencoba untuk melihat balik ke masa lalu gue, mungkin gue bisa menduga ada 2 alasan. Yang pertama, gue rasa being bullied itu memberikan lo kekuatan ekstra sih. Kayak gue merasa gue ini inferior gitu. Kayak gue tuh nggak ada di level playing field. Untuk dapetin hal ini, effort gue harus lebih besar. Jadi gue nggak dapet kemudahan gitu. Gue selalu dapat tantangan untuk bisa dianggap aja gue harus berusaha gitu, ibaratnya waktu gue ABG berusaha lebih, sekedar mau nongkrong bareng aja kayak gue susah banget gitu kan dulu waktu SMP gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena gue pernah ada di lingkungan olahraga, jadi bokap gue tuh pengen anaknya dua-duanya jadi atlet. Akhirnya adik gue yang lebih sukses dia sampai ke SEA Games segala macem, swimmer, gue tenis. Nah menurut gue berada di tenis ya, walaupun gue cuma sampai mentok-mentok itu, lumayan lah juara Piala Wali Kota Jakarta Selatan, lumayan lah. Warga Jakarta Selatan kan banyak ya. Kebanyakan nonton bioskop sih lo. Piala Gubernur gue hancur. So anyway, mungkin di situ gue belajar untuk kayak sportivitas gitu. Kayak ya kalau lo kalah ya, ya lo kan bisa lihat kenapa gitu. Apakah lawannya kekurangan lo ada di mana gitu. You analyze your game, your coach analyze your game, right? Service lo kurang bagus, return lo, volley lo, footwork lo kurang lincah, bisa dianalisis gitu. Dan mungkin itu nempel di gue ketika gue menemui kegagalan atau apa ya, gue analisis aja kenapa sih, apa yang kurang, apa yang bisa gue perbaiki, masih ada keinginan gak untuk gue memperbaiki. Keinginannya, semangatnya datang dari komentar-komentar yang tadi itu. Jadi walaupun gue tahu apa yang salah pun belum tentu gue semangat untuk melakukan kan. Kalau misalnya udah kayak lemes duluan gitu. Tapi karena ya tadi komentar-komentar yang teman SMP gue WhatsApp minta maaf, itu buat gue kayak energi baru lagi. Gue harus jangan nyerah dulu lah, ayo coba lagi gitu. Sampai akhirnya cek toko sebelah gitu. Karena yang dari buku gagal aja untuk bikin ngenes buku aja itu juga lu udah sempat ngerasain kegagalan tersebut. Dan gue gak tahu ya, I think there is something bro, gue akhirnya jadi ke atlet-atletan sekarang ini because gue ngerasa kedisiplinan itu emang bisa didapetin kalau misalnya lu mempunyai olahraga yang konsisten. Makanya gue akhirnya lari ya? Gila maraton gitu kan, karena kalau misalnya gue nggak kalau misalnya gue nggak lari maraton, kalau misalnya gue nggak lari tiap hari, nanti gue suffernya di maraton. Jadi gue mau nggak mau harus membangun kedisiplinan tersebut gitu. And I feel like orang-orang atau mungkin yang pas masih mudanya itu sempat teamwork dalam sebuah team sport segala kayak gitu, mereka kebawa ke dunia bisnisnya juga hampir mirip, tau gak lo? Kedisiplinannya, cara mereka berpikir, cara mereka ngerespon kepada sebuah masalah itu very, I don't know ya, very sport minded ya, sport minded gitu. Jadi kalau punya anak kecil, terjunkan di dunia olahraga. Ternyata bukan cuma sehat, tapi juga banyak ada bekal mental yang nempel sampai dewasa ternyata ya. Yeah. So I want to talk more now tentang apa yang kita bicarain. Well basically karena biasanya nih gue ngobrol tuh tentang origin story seseorang dari kecil sampai kita udah bisa nonton semua itu. Gak perlu di Ngenes sudah ada, bisa baca bukunya, ada 3 buku, ada berapa buku? 3 buku bener ya? 3 buku, trilogi Ngenes ada 3 buku. Sebelum itu ada dari Merem ke Melek. Terakhir kali gue nulis buku tuh Setengah Jalan. Setengah Jalan itu stand up tour gue tahun 2017 yang best beatsnya gue bukukan. Nah itu semua cerita hidupnya Ernest itu udah ada di situ semua. Jadi menurut gue ya udahlah ya, gue nggak perlu ngomongin soal origin story-nya dia juga gitu. Tapi gue sekarang lebih pengen ngomongin soal komentar Instagram kita ini ya bro. I love it. Jadi actually no, you know what? Sebelum ke situ, di Instagram gue ngeliat lu sering banget mempunyai sebuah perspektif yang gue sendiri juga mind blown. Sampai gue nggak tahu
kalau misalnya lu suka ngeliatin gak sih analyticsnya gitu kalau misalnya di Instagram kalau paling cuman views sama komen sih, nggak Nggak ya? sampai yang kayak analytics gitu sih. gue penasaran orang ketika nonton ocehan Ernest itu sampai habis gak? You know like dan berapa persen dan lain-lain. Oke, Lu suka ngeliatin terakhir kali gue cek ada satu video yang gue cek itunya tuh kurang lebih yang nonton sampai habis 30%-an lah kurang lebih. That is huge man. Oh itu gede Itu segitu. gede man. Oh segitu tuh gede ya? Gede. Gue aja pikir ya seneng cuma kalau misalnya 30%. 5%. Ya karena video lo berapa durasinya, kalau gue ngoceh paling kan gak nyampe 10 menit. Paling 10 menit udah paling lama banget. Tapi bro, jadi maksudnya gini, gue adalah salah satu dari 30% itu. Gue nonton benar-benar sampai habis, bis gitu kan. Okay. Dan itu nggak banyak orang yang gue follow dan gue nonton IGTV-nya sampai habis. Gue literally gue udah kayak agak-agak garis keras sebenarnya sama lu nih malahan gitu kan. And what I like about it di Instagram di Ocehan Ernest itu, lu confront sesuatu yang kita udah anggap normal, you know, sebuah dysfunction yang terjadi di negara ini, lu confront dengan cara lu, dan kita mikirnya, oh ini Ocehan Ernest mungkin dibalut pakai komedi, pakai stand up ya, nggak ada sama sekali. Gila lu kalau marah lu marah aja gitu, lu kayak kecewa lu kecewa aja. Banyak hal yang udah yang mungkin yang besar ya yang sempat terjadi ketika lu komentar soal anak di bawah umur di Indosiar misalnya, itu salah satunya. Abis itu well itu yang paling gue inget sih. Ada berapa banyak ya? Ya adalah Warkop DKI ketika dia bilang kayak haters will make me famous. Ya kan. Dan yang gue suka banget, ini yang terakhir, yang gue suka banget, bahwa ternyata di sosial media itu bukan jendela tapi merupakan etalase. Bro, I think it's genius gitu. Maksud gue, lu bisa ngedapetin kata-katanya, sebuah bahasa yang gue sendiri juga, gue tahu sih emang ini it's a showcase, tapi gue gak pernah kalau misalnya lu taruh jendela versus etalase gitu, ngerti gak lu? Jadi kayak, man, dan lu ngekonfrontasi sesuatu yang mungkin kita anggap kayak ya udahlah emang ini Indonesia normal aja lah, and then you confront it dan orang juga setuju sama itu, tapi ada juga banyak yang gak setuju juga. Tentang misalnya pas ya banyak sih actually gue nonton karena nontonnya saking banyak itu gue yang kayak how do you, pertama ya, kok lu gak takut untuk mengkonfrontasi sesuatu yang sifatnya kontroversial, dan gue tahu banget lu bener gitu. Dan gue sendiri sendiri adalah orang yang mungkin ada di sebuah kedewasaan tertentu yang nangkep gitu. Iya sih, bener sih, gue gak pernah ngeliat dari angle ini, dan yang lu bilang ini bener banget. Kok lu berani gitu? Where do you get the balls atau the guts to do it, man? Kenapa harus gak berani? Ancamannya apa emang menurut lo? Banyak orang suka main aman, di mana mereka takut kehilangan follower, di mana mereka dipikir takut cari sensasi, di mana apalagi lu seorang stand up comedian yang harusnya lu lucu. Oke. Tapi lu gak menghibur, right? Banyak banget sih ya komentar-komentar. Halah setiap ada apa-apa pansos mulu, ngomentarin mulu kayak gitu. Right. Cuman ya udah kebal sih sama yang begitu-begitu. Because karena seringkali gue di drive sama why yang kuat gitu no. Oke. The what and the how comes from the why gitu. Right. Jadi bukan cuma apa dan kenapa dan bagaimana, bukan hanya apa dan bagaimana, tapi kenapanya itu yang menjadi pondasi kan. Maksudnya kayak biarin aja misalnya gue memberikan perspektif gue tentang yang sesuatu isu gitu. Terus dibilang pansos. Ya kalau misalnya orang bilang pansos gak apa-apa, tapi kan gue tahu alasan gue kan bukan itu. So ya udah gitu. Jadi gue gak merasa ada takut, gak merasa kayak apa ya ancamannya, enggak sih. Selama yang gue analisis adalah ini isu seberapa sensitif, potensi backlashnya kayak gimana gitu. Dan kadang-kadang gue salah, gue minta maaf kalau gue salah gitu. Tapi kalau gue sampai ngomong ya berarti mungkin dari panggung stand up tuh kita terbiasa untuk mengungkapkan keresahan gitu ya. Jadi gue resah nih soal ini gitu, ya udah gue ngomong gitu. Platform sosial media gue inilah peruntukannya
buat gue gitu. Kan orang menggunakan platformnya beda-beda caranya. Ya. Ada yang sekedar pure bersosialisasi sama teman-teman, ada yang galerinya harus estetik gitu. Kalau gue ya pengennya gue ngasih perspektif baru, ngasih pemikiran-pemikiran gue, syukur-syukur itu jadi. Karena gue percaya banget ya, salah satu hal yang bisa merubah orang itu perspektif. Oke. Karena kadang-kadang orang tuh gak salah gitu. Kita tuh berseberangan sama orang, bukan salah misalnya kita nih berseberangan dalam satu, bukan salah gue, bukan salah lu. Emang kita dibesarkan dengan cara yang berbeda, oleh orang tua yang berbeda, dengan values yang berbeda, lingkungan yang berbeda, jadi kita berbeda gitu. Tapi siapa tahu kalau gue bisa ngasih pandangan gue ke lo jadi lebih iya juga ya. Itu yang gue cari sebenarnya. Itu yang gue cari. Gue percaya banget perspektif itu bisa memperluas wawasan lah. At least lo gak mati di satu perspektif itu. Memandang sesuatu tuh gak yang kayak gitu doang. Coba gue tawarkan perspektif lain nih, menurut lo gimana? Atau kan kalau lo gak setuju ya udah gitu. Gak apa-apa. Tapi gak setujunya ngegas gitu. Ya gak apa-apa juga. Gue gak sungkan buat ngeblok sih kalau. Karena gini, gue udah cukup lama di Instagram untuk bisa membedakan orang yang komentar kritik yang normal dan kritik yang memang niatnya memang nyela atau maki atau apa, itu kan udah kerasa lah. Maksudnya banyak kalau lihat di gue yang menurut aku sih gak begitu Kak karena gini-gini ya. Gue bisa ngebaca oke dia nih beneran bukan punya maksud jahat. Emang dia gak setuju dan dia mau mengutarakan pikirannya silakan. Kadang-kadang gue like, gue reply gitu. Tapi kalau misalnya kata-katanya kasar terus kerasa tone-nya tuh tone nyerang yang apa sih gitu maki-maki. Alah apa nih ya gue blok aja ngapain gitu. Gue blok itu buat gue, maaf ya teman-teman kalau pernah saya blok, tapi blok itu sahabat terbaik saya. Saya ngeblok orang gak pakai mikir bener tuh. Iya bener, gue juga itu olahraga terfavorit gue kadang-kadang kalau misalnya lagi pagi-pagi. Tapi lu gak takut sama netizennya? Atau lu gak takut gak disukai? Atau lu gak takut gak populer lagi gitu misalnya? Gak sih, karena buat gue gak nyari validasi juga gitu. Maksudnya kayak kan gue memandang oke, gue nih apa sih? Gue nih seniman komedi. Ya. Karya utama gue apa sih? Karya utama gue tadinya stand up, sekarang bergeser jadi film. Stand up jadi take a back seat gitu. Walaupun gue kangen banget dan pengen balik lagi. Wait, ketika lu jadi stand up comedian, ketika lu jadi stand up comedian, you're supposed to entertain people, gak membuat mereka marah. But sometimes people are offended, right? You know, di stand up comedy ya? Iya, sama aja gitu. Okay. Jadi ya gue tahu profesi utama gue apa, dan buat gue sosial media ya gue gak takut sih. Maksudnya kalau gue misalnya tiba-tiba besok followers gue berkurang separuh gitu dari 2 juta jadi 1 juta atau even jadi 500.000 misalnya. Tiba-tiba hilang aja gak tahu kenapa. Kan bukan berarti gue gak bisa melanjutkan hidup dan profesi utama gue gitu. I will keep on making movies, I will keep on doing stand ups, ya udah gitu. Gue tuh gak pernah kayak ngukur kayak minggu ini. Dan gue tahu sejak adanya Reels dan Instagram atau Meta in general pengen supaya Reels ini ngejar TikTok. Jadi mereka akan sangat nge-push secara algoritma mengutamakan konten-konten video yang very fast paced, exciting, dan I don't do that. Jadi followers gue dari bulan ke bulan kayaknya lempeng aja garisnya. Ya udah gitu. Ya udah, bahkan ada kadang gue cek, biasa gue ngecek kayak 2 minggu sebulan sekali gue cek, kadang-kadang turun kayak ya udah gitu. Ya udah enggak apa. Ya kenapa gitu. Enggak, maksud gue gini, maksudnya sebagai entrepreneur juga, produser juga, atau lu kan pengen mempunyai followers banyak-banyaknya supaya orang-orang pada nonton film lu, misalnya kayak gitu. Enggak juga, bro. No. I beg to differ. Karena gini, kita bicara film, bicara bioskop ya. Bioskop itu bukan sebuah konsumsi pasar semua segmen. Jadi apakah setiap kali orang dengan followers jutaan bikin film lantas penontonnya jutaan? Enggak kan? Karena kan sosial media ini open ke semua orang. Kasusnya juga udah jelas sih, kita udah ngeliat juga contoh kasusnya gitu. YouTuber yang bikin film, apakah otomatis viewers YouTube-nya terconvert ke bioskop? Tentu tidak. Gitu. Jadi gue tahu di mana posisi gue, ya udah gitu. Gue nggak pernah aim untuk reach sebanyak mungkin followers. Gue semalas itu, maksudnya gue tahu oke, sekarang Instagram tuh arahnya kalau lu mau followers lu nambah, lu banyak mengconvert konten lu jadi reels, kasih musik, kasih teks. Males.
Iya I sih. don't see the why. Iya, Okay? I don't see the why. Oke. Kenapa? Gue tahu itu, gue tahu how-nya, iya gue tahu. Tapi gue nggak nemu why-nya kenapa gue harus melakukan itu. Great. Gitu. So why? Gue pengen tahu why do you use social media? Maksudnya lu dari tadi ini kayaknya lu udah jelas banget sih. Sebagai stand up comedian lu mempunyai sebuah tujuan, purpose. Yeah. Sebagai movie maker lu juga mempunyai sebuah purpose gitu ya. Dan sepertinya lu cukup konsisten dengan purpose lu gitu. Tapi kita masih belum tahu nih why. Why-nya benang merahnya dari yang tadi gue bilang buat gue itu hidup itu bukan soal durasi tapi kontribusi. Kontribusi apa? Kontribusi dalam hal ini menurut gue yang sesuai sama karakter gue dan platformnya adalah gue memberikan buah pemikiran gue buat menawarkan orang perspektif yang berbeda terhadap sebuah hal gitu. Jadi buat gue itu kontribusi gue. Syukur-syukur orang yang tadinya memandang sesuatu dengan cara yang sangat buruk menjadi oh iya gitu. Sebenarnya end game-nya sebenarnya gue tuh pengen meminimalisir gini. Gue tuh percaya ada banyak banget konflik ya di antara kita itu karena kita kan terbangun stereotip gitu. Ya. Kayak lu udah punya persepsi sama suku tertentu, agama tertentu, dandanan tertentu gitu. Dan itu buat gue yang membuat kita jadi terpecah belah lah gitu. Nah sebenarnya end game-nya ke sana. Maksudnya kayak kalau kita bisa punya wawasan yang lebih luas, kita terbiasa untuk switch perspektif, kita kan lebih mudah untuk mengurangi konflik menurut gue. Gitu. Wow. Ya sih kalau lu ngerasa bahwa oh orang yang kayak gini, oh Cina pelit gitu kayak gitu. Atau works both ways sebenarnya yang Cina-Cina juga teman gue ada yang kayak lihat, wah kalau ada yang lihat, jidatnya hitam, wah takut gitu kayak kenapa gitu? Kenapa lo langsung menstereotype gitu kayak? Iya karena that's mungkin itu natural defense mechanism-nya orang gitu ya. Maksudnya kayak orang-orang yang tinggal di daerah tertentu misalnya. Kayak diajarin kalau misalnya di daerah mereka pernah ada kerusuhan misalnya 98 dan segala macam, maka mereka diajarin untuk udah deh jangan deket-deket ya udah jangan bergaul sama pribumi mas. Hal kayak gitu kan lahir lewat insting untuk the instinctive nature to survive gitu. Yang kita gak bisa salahin sepenuhnya. Tapi as we go along bisa gak sih kita cairin dikit nih semua ini, apalagi pasca 2 kali pilpres yang capresnya cuma 2 ini ya. Kalau capresnya 11 gue yakin kita gak kayak gini sih. Capresnya cuma 2. Jadi it's either you or us gitu bikin kita jadi gitu. 50-50. Jadi terpecah belah gitu. Jadi itu sih misi besarnya sebenarnya pengen bisa gak ya kita ngasih perspektif supaya syukur-syukur mengurangi kebencian. Syukur-syukur bisa menambah empati. Gitu sih. That's beautiful. Segala perspektif baru yang lu kasih memang gak semua orang bakal terima. Betul. And you're ready for it. Tapi yet at the same time yang nerima itu dia ada perubahan hati dari dalamnya gitu. You know what I mean? Like iya juga ya. Ini bener juga nih anak nih ngomong kayak gitu. Ada perubahan hati di dalam. Dan akhirnya mungkin gue yakin kalau misalnya dari DM yang lu dapetin. Kalau dari film aja 2 yang terbaik tadi yang lu ceritain. Tapi DM dari ocehan Ernest mungkin menurut gue bakal lebih banyak yang ngerubah perspektif tersebut gitu. Yang kayaknya curhatan panjang dan lain-lain. Dan di komen juga suka ada sih. So boleh gak ceritain pas ketika lo you know what I put on the comment on your Instagram gitu ya. Jadi ceritanya gini guys. Ada sebuah kejadian yaitu ketika almarhum Vanessa Angel sama Bibi ya. Itu kecelakaan dan gak lama setelah itu Ernest kayak ngeposting something tentang anaknya mereka yaitu Gala ya. Dan abis itu di posting tersebut lu sebenarnya nargetinnya siapa tapi dipikirnya siapa gitu kan. Akhirnya singkat kata jadi bola liar lah pokoknya gitu. Betul. Nah jadi basically yang gue ngeliat ketika lu ngeliat itu bolanya udah terlalu liar dan abis itu impactnya ternyata jadi sangat negatif. Betul. Right? Impactnya yang terjadi. The why yang tadinya lu sebenarnya kenapanya lu pengen ke arah tertentu malah dibikin ditwist sama orang jadi negatif banget. Akhirnya lu delete dan lu minta maaf gitu di Instagram tersebut. Gue komentarin lah.
Gue komentarin. Jadi top komen nomor 1. Luar biasa. Berapa ribu likes ya? 1.800 sekian likes gitu ya. Dan ada 80 komen. Itu gitu gak kan. ada aja tuh tombolan like. Dislike ya. Tombolan dislike gitu. Yoi. Jadi gue dan sementara gue nggak tahu apa-apa sama sekali karena gue nggak pernah dapat notification dari Instagram kan. Iya jadi sama, kan, gue juga nggak nyalain notif. Exactly. Tapi ketika lu DM, maaf ya, jadi rame. Jadi rame. Gue kayak apanya yang jadi rame? Oh bentar, oh iya ini sempat gue komentar ya. Pas gue ngeliat, oh my god rame. Itu pun juga gue gak bacain. Yeah. Nah gue komentar di Instagram, the fact that lu mempunyai influence itu, lu adalah seorang sutradara yang sudah memenangkan banyak sekali award, lu sudah berhasil memberikan tontonan yang luar biasa sampai berapa juta penonton, lu stand up comedy juga berhasil sampai Panji juga bilang terima kasih Ernest gitu kan and everything. Itu gue bayar. Oh wow luar biasa, gue bertahu nih. Jadi maksud gue kayak pasti lu udah ada sebuah power atau lu ngerasa lu mempunyai influence yang sangat besar ketika netizen ini mulai pada julid dan mungkin lu bisa dengan mudahnya mikir alah mereka bukan kelas gue, right? Atau lu bisa dengan mudahnya mikir kayak ini netizen tahu apa sih, emang kalian pernah bikin ini netizen tahu apa sih? Emangnya kalian pernah bikin film sampai berapa juta penonton? Kalian pernah menangin award atau apa kayak gitu kan? Lu bisa dengan mudahnya kayak cuek aja dan lu ngerasa, well apa yang gue ngomong valid kok. Gue adalah orang yang paling bener, right? Karena that's what happened ketika seseorang itu udah mendapatkan a certain influence atau power gitu. Gue menjadi orang yang paling benar. Orang-orang sekitar gue akan membenarkan gue. Gue akan menjadi orang yang udahlah apapun yang gue ngomong itu yang paling benar gitu. Inilah, dan itu udah ego yang keluar kan. Tapi lu malah minta maaf di situ. Can you tell me like? Sebenarnya alasan gue minta maaf adalah karena gue itu karena gue tuh udah terbiasa untuk menghadapi komentar-komentar buruk, dan makanya yang video yang soal Warkopi itu kan gue bilang jangan terlalu gampang bilang haters gitu. Itu kan membuat kita oblivious gitu, nggak mau dengerin orang ini mau ngomong apa gitu. Right. Jadi ketika tweet gue itu jadi rame, terus orang mulai backlash, mulai kritik, mulai protes, maki-maki dan segala macem. Gue coba untuk baca dan di antara hujanan kata-kata kasar dan segala macam itu, gue merasa ada juga orang-orang yang memang punya maksud baik untuk ngingetin gue gitu bahwa apa yang lo omongin ini udah jadi terlalu jauh. Dan gue ngerasa itu, jadi kan balik lagi ke why-nya jelas. Ketika apa yang gue maksudkan itu sudah melenceng dan akhirnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya buat apa gitu. Ya udah berarti gue salah. Berarti apa yang gue lakukan itu sudah membawa lebih banyak hal buruk daripada hal baik, ya gue salah aja udah. Walaupun ya mungkin itu kan orang bisa pikir, ya itu kan reaksi orang, ya tetap kan sumbernya dari gue gitu. Jadi gue merasa tweet gue itu membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, ya udah gue hapus, gue minta maaf untuk hal itu gitu. Buat gue susah gak saat itu? Susah karena ego maksud lo? Ya. Not the first time ya buat gue. Terlalu sering bermasalah. It's the right thing to do lah. Maksudnya kalau lu salah ya lu minta maaf gitu. Ya syukur-syukur orang juga jadi ini ya, maksudnya sedikit ngasih contoh buat orang-orang yang tambeng gitu. Udah salah tapi gigih banget gitu. Ya udah. Ya salah ya minta maaf gitu. Salah ya udah salah. Karena it's all about harga diri kan. Maksudnya kayak, dan habis itu lu langsung mikir kayak enggak gue yang paling bener. Ya karena mengakui bahwa gue salah itu kan gak bikin gue jadi cacat atau hancur atau rusak. Ya it's human gitu. Ya gue salah. Resikonya orang banyak bacot ya kayak Panji gitu. Sama gue. Orang kalau banyak bacot ya bisa salah gitu. Kalau ketika salah ya minta maaf gitu. Dan kita gak pernah tahu kadang-kadang apa yang kita maksudkan kemana tiba-tiba jadi besar dan jadi lebih banyak keributannya kan akhirnya jadi makna yang lo maksudkan di awal jadi udah jadi orang juga udah gak tahu lagi gitu. Ya udahlah gitu. Ya udah minta maaf aja. Belum pernah ya minta maaf.
Sering banget. Sering banget. Enggak, makanya gue komentar di situ karena gue tahu, gue appreciate. Okay. Gue mungkin lebih ke istri kali ya kalau gue. Lebih ke istri? Minta maaf ke istri. Oh, minta maaf ke istri, bukan minta maaf ke netizen. No, minta maaf ke anak. Oh, minta maaf ke anak. You know, seperti yang tadi lu bilang gitu, kayak misalnya bokap kita itu nggak pernah sekalipun minta maaf ke kita, dan gue harus minta maaf ke anak gue sendiri, itu something yang it's not easy gitu. Dan mungkin lu udah punya banyak training tersebut. Gue gak tahu pengalaman sih, mungkin karena gue juga sejak terjun ke entertainment dan stand up comedian yang kadang-kadang kan kita sepanjang perjalanan kita ini kadang-kadang klip kita diambil sedikit terus jadi di spin out of context kayak gitu kan kami mengalami lah. Jadi kadang-kadang this is not the first time gue minta maaf untuk sesuatu yang gak gue maksudkan tapi sudah terjadi, ya udah gitu. Jadi ya udah minta maaf aja. Dengan tulus minta maaf karena gue udah merasa mengakibatkan hal yang buruk gitu. Ya udah minta maaf aja. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya di Indonesia ini people cannot handle power? Maksudnya kekuasaan gitu. Kayak makanya kenapa gue bilang gue respect, gue bilang the best power yang lu kasih lihat itu adalah kerendahan hati lu untuk meminta maaf di komen gue itu. Karena gue ngerasa lu justru memberikan contoh. Lu menggunakan kekuasaan lu menggunakan influence lu untuk minta maaf gitu. Karena lu menyadari lu salah. Kayak gue gak ngerti ya, saat ini ketika seseorang sudah menjadi seorang influencer atau dia memiliki kekuasaan tertentu atau mereka memiliki jabatan tertentu, tiba-tiba berubah gitu. They cannot handle power correctly gitu. What do you think of that? Ini masih ada hubungannya menurut gue sama yang tadi soal prinsip soal haters itu. Karena label haters ini kalau lo terlalu mengamini ya konsep haters ini, akhirnya lo merasa bahwa lo hanya mau dengerin orang-orang yang memuji lo, mendukung lo. Jadi orang-orang yang ngoreksi, ngingetin, mengkritik itu kita gak mau dengerin gitu. Dan ini yang sebenarnya membawa kita ke dalam sebuah bubble yang mungkin bubble-nya akan semakin kuat dan semakin kuat yang bikin kita jadi ya oblivious aja gitu. Kalau orang ngomong hal yang buruk, tahu apa lu bukan orang yang dukung gue cuman mau fokus sama orang-orang yang mencintai gue, mendukung gue. Cuman itu juga gak entirely bener juga gitu. Lu butuh kritik gitu. Lu butuh dengerin orang-orang yang ngingetin kalau apa yang lo lakukan kayaknya gak bener deh gitu. Jadi kalau orang udah terlalu mengamini konsepsi haters ini, jadinya belum udah resisten terhadap negativity. Padahal negativity gue bisa berkembang menurut gue ya dari gue ngedengerin kritik gitu. Kritik dari review-review film yang jelek-jelek pun gue tontonin, gue bacain. Apa sih kritiknya? Tentunya tidak semuanya valid. Tapi ada loh yang valid dan gue sungguh-sungguh gue resapi dan renungi untuk gimana caranya gue memperbaiki ini tuh ada juga banget gitu. Jadi menurut gue itu salah satu asal muasalnya tuh merasa bahwa semua orang yang nyela, mengkritik, gak setuju, haters gitu. Akhirnya jadi ada di sebuah kayak merasa punya kerajaan kecil gitu kali ya. Semua orang memuji apapun yang dilakukan. Baik kak, keren kak, cakep kak, oke kak gitu. Akhirnya. Dan ada satu orang yang gak suka, dia bilang haters nih. Kayak gitu, haters nih. You know. Jadi itu kayak membuat ya udah jadi merasa indestructible gitu. Takutnya ya jadi gak punya. Biar gimana pun juga kita perlu diingetin lah gitu. Kita perlu diingetin gitu. Kita perlu kritik, kita perlu dikasih tahu keburukan kita buat menjadi lebih baik. Jadi kalau mentalnya udah kayak gitu menurut gue agak bahaya aja sih, agak sayang gitu. Gimana cara lu bisa balik lagi ke the true why, dan maksudnya supaya lu nggak you know, how do you keep yourself down to earth supaya lu nggak melambung terlalu tinggi gitu? Mungkin beruntungnya gue berprosesnya pelan-pelan kali ya. Kadang-kadang yang susah tuh kan yang viral, terus dari yang gak dikenal tiba-tiba jutaan followers itu yang kaget kan. Kaget lo tiba-tiba mentally mungkin belum ready juga gitu. Gue sih bersyukur gue berprosesnya cukup natural, artinya bertahap gitu. Blunder-blunder masalah-masalah gue dan permintaan-permintaan maaf gue juga bertahap dari mulai hal kecil sampai hal yang gede gitu. Yeah. Jadi memang bertahap aja. Jadi gue gak
nggak merasa dan balikin ke tadi itu bahwa gue dari dulu dibully gue udah merasa bahwa udahlah gue ini memang lebih inferior, gue butuh berusaha lebih keras kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya jadi melahirkan kayak gue yang sekarang tanpa gue berusaha untuk menjadi kayak sekarang secara conscious gitu. Gue maksud gue dari dulu ketika mengembangkan karir gak pernah, lu harus jadi orang yang selalu terbuka sama kritik. Lu harus jadi orang yang mau dengerin omongan-omongan jelek. Gak pernah, tapi naturally it develops that way somehow gitu. Okay, so lu tadi mention soal, gue sih mention soal Panji juga gitu ya, dimana kayak Panji itu benar-benar kayak wah terima kasih Ernest Prakasa. Gue gitu selalu bilang idola teladan lo atau orang yang lo idolakan Panji sih buat gue. Serius, dia baru aja ya ngeluarin statement kan, go with the flow and then you don't know where to go. Iya, dia bilang kalau if you go with orang-orang yang pokoknya something like orang-orang yang go with the flow adalah orang-orang yang don't know where to go gitu, something like that. Itu keren gitu. man, itu keren sih. Keren sih, tapi berbeda dan this is what makes it very interesting menurut gue. Orang lihat gue sama Panji satu circle, satu berjuang di stand up bareng-bareng seangkatan masuk film segala macam. Tapi sebenarnya gue sama dia menyikapi hidup dengan cara yang sangat jauh berbeda gitu. What? Panji itu orang yang sangat ya gue gak tahu apakah kata ini punya implikasi negatif, tapi di mata gue dia orang yang sangat ambisius. Dia punya goal yang jelas, goal yang besar. Ya. Bukan cuma jelas, besar. Visioner. World tour dan segala macam gitu. Yes. Sementara gue tuh yang tadi dia bilang don't know where to go itu, kalau gue gini. Jadi gue mulai punya pemikiran ini sejak pertama kali film Ngenes deh. Jadi ketika Ngenes terjadi, gue reflect on my life and gue mikir gitu, never in my wildest dream gue pernah mimpi jadi sutradara film. Gak pernah. Gue pernah mimpi jadi VJ MTV, ikutan audisi di BSM sama bareng ya malu tuh kayak angkatan lu tuh. Wow. Bandung Supermall sama Mia Kusuma gue inget bareng tuh situ. Itu angkatan lu ya, berarti gue kalah malu kampret. Enggak, Mia Kusuma bukan nama gue nya. Mia Kusuma dong. Mia Kusuma ya? Iya dong, Mia Kusuma yang dipilih. Oh iya itu gue di situ tuh gue inget panas-panasan di Bandung Supermall. Anyway, tapi gue ketika Ngenes tuh gue mikir, kok gue bisa sampai di sini ya? Ya. Kan harusnya tuh orang kayak punya tujuan gitu, terus lu kejar tujuannya. Ya ketika gue tiba-tiba jadi filmmaker tuh gue mikir, hidup itu memang terlalu unpredictable gitu. Unpredictable, lu gak bisa tahu. Makanya gue kayak reflect gitu, kayak take time untuk, gue suka bengong by the way. Okay. Itu menurut gue adalah kegiatan yang sangat underrated. Untuk lu connect with yourself, not in a Zen meditation kind of way. Okay. Just to kayak reflect aja gitu. Apa yang terjadi dan kadang-kadang itu ngasih lo cue buat lo harus kemana gitu. Buat gue, I do that. Bengongnya kapan? Maksudnya kayak? Malam saat anak-anak sudah tidur. Gue punya ruang kerja di apartemen maupun sekarang di rumah gue punya ruang dedicated working. Kadang-kadang gue duduk aja gitu, duduk santai. Kadang seringnya pakai musik instrumental sih. Kalau musiknya kayak dengerin Jay-Z gitu kayak terlalu banyak kata-kata di kepala gitu. Musik instrumental atau musik yang kalem banget, terus ya udah gue mikir gitu. So mikir maksudnya kayak besok mau ngapain ya, atau hidup gue gimana 5 tahun lagi, kejadian yang baru saja terjadi, dan kayak gitu aja. Contemplate aja. Nah jadi ketika film Ngenes tuh gue contemplate kayak, kok gue bisa ada di sini ya? Gue gak pernah loh ngejar ini. Gue gak pernah punya cita-cita jadi sutradara. Gue jadi sutradara gara-gara gue bawa naskah Ngenes ke Star Vision. Gue bawa naskah Ngenes ke Star Vision gara-gara Ngenes bestseller jadi buku. Ngenes jadi bestseller karena itu adalah hasil dari stand up gue. Gue bisa jadi, dan seterusnya gue track ke belakang, gak ada yang direncanain. Lu bener-bener orang yang sangat go with the flow banget jadinya. Banget gue. Jadi setelah itu gue kayak dapat pencerahan bahwa udah lah lu ngapain sih, ngomong ke diri gue sendiri bukan ngomong ke orang ya, it's good to have plans man. Lu ngapain bikin rencana capek-capek, udahlah. Yang penting buat gue fokus sama kesempatan yang ada di depan ibaratnya mata. Tuhan kasih nih, gue lagi dikasih apa nih di depan mata gue, jebret. Yaudah itu aja gue kerjain sebaik mungkin. Wow. Itu aja gue kerjain sebaik mungkin karena
itu gue kerjain sebaik mungkin, itu akan membukakan pintu apa buat gue nanti, we'll see gitu, nggak tahu gitu. Karena selama ini gue mereflect perjalanan gue, itu yang terjadi gitu. Gue nggak pernah, jadi kalau ditanya apa cita-cita lo yang belum kesampaian, ya elah boro-boro cita-cita yang belum kesampaian, gue di sini aja sekarang nggak pernah gue cita-citain gitu. Jadi gue ya udah ngalir aja. Gue cuman punya gue tahu tahun ini gue mau ngapain, tahun depan gue mau ngapain, minimal itu deh. Karena kan kadang-kadang ada hal-hal yang harus lu plan setahun in advance, kayak stand up tour, lu nulis skrip buat film tahun depan, cari ideas, lebih ke planning gitu. Tapi gue nggak tahu kalau ditanya apa mimpi lo, nggak ada sih, ini aja gue bayangin diri lu 10 tahun lagi gitu, kayak what? Yakin banget masih hidup, you'll never know, right? Oke, hidup itu soal kontribusi bukan durasi, you'll never know gitu. Jadi itu juga yang membuat gue nggak terlalu crazy about, I'm not too crazy about financial planning. Gue punya investment tapi I'm not too crazy about financial planning. Karena gue pikir you'll never know lah. Gak tahu hidupnya sampai kapan gitu. Oke. Lu jadi barusan bilang kalau misalnya lu ternyata sama Panji itu mempunyai mungkin perbedaan prinsip gitu. Iya betul. Gitu ya? Iya banget. Lu sebenarnya punya prinsip apa, dia punya prinsip apa gitu kan. Iya. Padahal orang mikirnya kalau misalnya wah ini pasti brother. Klop banget gitu. Klop banget sampai prinsipnya pun juga sama gitu. Visi misinya dan lain-lain gitu ya. Ternyata enggak gitu. Iya. Dan gue admire dia, gue banyak hal lah gue admire dia. Gue lihat perjalanan dia dia tuh kan self made banget ya. Dia ada di sini tuh dia self made gitu. Hustle banget lah gitu. Pertanyaan gue, how can you be friends? Nah itu kan. How can I not be friends? Karena kan mungkin wah enggak deh. Dia prinsipnya terlalu jauh sama gue. Terlalu berbeda, terlalu ekstrim gitu misalnya. Tapi lu kita bisa temenan gitu sama dia. Ada dua sih menurut gue. Mutual interest and mutual respect I guess. Gue respect dia respect gue. Kita suka banyak hal beririsan hal-hal yang sama. Ya akhirnya jadi berteman gitu. Udah terlalu dekat sampai-sampai pilkada pun tidak membuat kita bermusuhan gitu. Cuma ketika itu malas aja gitu ngontak Panji gitu. Kita anak stand up nih mostly kan gak ada di kubunya dia kan. Dia kayak Panji ngapain sih gitu. Dia dimin gitu. Baru setelah beres baru kita jadi berkorespondensi lagi gitu. Itu ya maksudnya sekarang ini ya gue ngerasa ketika kita menemukan sebuah perbedaan prinsip di antara seorang sahabat atau teman atau orang yang kita kenal atau apapun, kita hanya fokus sama si satu perbedaan tersebut, tapi kita nggak fokus sama 9 kesamaan yang kita punya. Iya benar. Right? Dan gue ngelihat persahabatan lu sama Panji justru it's dimana mungkin 9 ketidaksamaan tapi cuma satu stand up comedy. Bisa jadi. Satu hal lagi yang mungkin juga dia kan sangat sering ngomongin soal passion. Right. Passion is a very tricky concept in my opinion. Okay. I dare to say passion is overrated menurut gue. Kenapa tuh? Karena it's a luxury. Gak semua orang bisa afford. Ngomongin soal passion. Definisi passion apa? Passion itu kan kayak apa ya? You enjoy what you're doing. Lo suka banget ngerjain. Tapi kan itu kemewahan gitu. Gue tuh kalau ngelihat orang terlalu obses sama passion tuh kayak bilang, kerja tuh harus sesuai passion, lo akan bahagia setiap hari, lo akan bangun dengan gak stres gitu. Itu sama aja kayak lo ngomong gini, lo tuh kalau kemana-mana di Jakarta enakan naik mobil bro, gak panas, gak kehujanan, enak. Iya sanggup gak beli mobilnya. Iya idealnya kita kerja sesuatu yang kita cintai, puji Tuhan kalau bisa itu sesuatu yang sangat beruntung, good for you. Tapi tidak semua orang afford that luxury. Ada yang terikat sama beban keluarganya, mengerjakan pekerjaan karena warisan orang tuanya, usahanya misalnya. Dan banyak keterbatasan lain yang membuat orang bukan gak mau, tapi gak bisa untuk ngejar passion itu tadi. But that sounds very depressing though. But it's real. So kalau menurut gue if you're too on the extreme end untuk passion buat gue lu a bit kayak gak ngelihat sisi orang-orang yang bukannya mereka gak tahu passionnya apa. Bukannya mereka gak mau ngejar passionnya. Gak bisa. They don't have the luxury. Boro-boro passion. Ini aja gue bisa ngidupin keluarga, istri, orang tua. Kadang-kadang living on the same roof gitu. Sandwich generation. Syukur-syukur itu masih I can still pay the bills gitu. Boro-boro mikirin passion. Jadi buat gue ini tricky. Passion is preaching about passion is a very tricky thing. What I truly believe adalah semoga dalam skala yang lebih ringan, semoga lu bisa menemukan enjoyment in what you're doing. Mungkin it's not your passion per se, tapi kalau lu bisa nemuin purpose di situ. Kayak misalnya gue pernah ngobrol sama temen gue,
Dia kerjanya ini migas. Oke. Kerjanya ini yang bagian screening dokumen gitu loh. Kalau Wow. misalnya orang mau bangun apa tuh dia ngecekin dokumennya. Gue pikir itu pekerjaan yang sangat membosankan gitu Exactly. Tapi terus dia bilang sama gue, lu tau gak? Gue tuh selama pandemi stres. Kenapa? Gue bilang karena kalau gak pandemi gue tuh bisa datang ke site setelah si projectnya itu dibangun. Dan gue merasa gila ya. Kerjaan gue berkutat dengan semua surat dan dokumen itu, ini hasilnya keren banget gitu. Jadi finding the meaning or purpose mungkin lebih reasonable buat gue. Kalau lo ada di sebuah tempat yang ya lo gak afford luxury untuk ngejar passion, at least bisa gak ya kita nemuin meaning atau purpose di dalam apa yang kita kerjakan gitu. Somehow gitu. Wow. Ya it's another perspective. Ya dan akhirnya jadi passion lo apa? Maksudnya kalau sorry ya, maksudnya gue akhirnya harus lu penyiar radio, abis itu lu kerja jadi karyawan di Sony saat itu kan? Iya, Sony Music. Sony Music, right? Abis itu lu jadi stand up comedian, and then aktor, and then sutradara. It feels like semuanya itu kayak gak ada hubungan, even though yes di entertainment semuanya. Dan sekarang ini pun juga sebagai Instagram content creator pun juga lu juga memberikan sebuah perspektif juga dan lain-lain gitu. So what is your passion pada akhirnya? Awalnya kan gue pikir ketika gue kerja di lulus kuliah kan gue kerja di label kan. Gue kerja di label, gue pikir berarti sebelumnya gue di radio gitu kan. Gue pikir musik ya, passion gue tuh musik kayaknya gitu. Terus gue jadi komedian gitu ngelawak, passion gue tuh lawak gitu. Tapi setelah di sum up semuanya kayaknya passion gue tuh what drives me the most adalah knowing I can make people happier mungkin. At least apa yang gue lakukan ini bisa ya membawa sedikit kebahagiaan lah di hidup orang lain gitu. Mungkin itu kali. Kayak itu kenapa gue kayak enggan untuk bikin film yang, movies are not, ini kan jadi kontroversi, bukan kontroversi lah. Maksudnya ini jadi diskursus yang selalu terjadi di kalangan film. Film tuh harus ngasih apa sih ke penonton gitu. Film itu kan seni, bebas dong. Emang harus punya pesan positif? Nggak harus. Itu kan bentuk ekspresi kreatornya. Lu bisa bikin film sesadis mungkin, se-depressing mungkin. Itu bentuk ekspresi kreatornya. Nggak ada yang salah dengan itu. Right. Betul. Tapi ketika gue pribadi mikir, kayaknya gue entah kalau nanti ya kalau gue udah bosan banget. Tapi untuk sampai saat ini gue masih kayak orang ngerasa apa ya nonton film gue gitu. Gue pengennya sih orang ngerasanya lebih happy sih nonton film gue gitu. Wow. Sekarang ya. Aftertaste-nya lah ya pengennya. Aftertaste-nya gitu. Jadi harapan gue orang keluar dari bioskop dengan perasaan yang lebih menyenangkan. Perasaan yang lebih happy. Heartwarming, whatever you wanna call it gitu. Hopefully sih gitu. Kalau komedi ya of course lah ya, nyuruh itu orang sih. Ketawa ya udah pasti orang jadi hopefully lebih seneng gitu. Bingung sih gue emang ini topik yang buat gue intriguing banget gitu. Boomingnya tuh gue inget banget, booming kata passionnya tuh pas gue lagi gue masih kerja di label ketika itu. Sekitar tahun 2008, 2009 tuh mulai kita mulai sangat find your passion. Ya kan? Find your passion, pursue your passion. Tapi setelah gue jadi bapak-bapak beranak dua kayak sekarang kayak maksudnya gue mencoba untuk membuka wawasan gue, emang kayaknya passion itu a luxury that not everyone can afford gitu. Lu ngeliat ini misalnya dari nyokap lu yang punya toko selama berapa puluh tahun, do you think that it's her passion untuk punya toko kelontong tersebut? Itu contoh yang bagus banget, kayaknya gue rasa nyokap gue passionnya gak dagang beras, tapi dia stuck di situ dan dia lakukan itu karena orang angkatan generasi di atas kita mana ngerti passionan kan, mikirnya adalah belum hit saat you itu. feed your family itu sebatas itu gitu. Exactly. Iya, tapi sebenarnya on the flip side yang menurut gue juga penting dari mengerti ini bahwa doing what you like itu memang menurut gue itu I believe that itu kalau lo masih ada di dalam fase yang you have that luxury, then I would recommend you do what you love for less money perhaps daripada lo lakukan sesuatu yang secara duit lebih besar tapi tidak mendatangkan kesenangan gitu.
Ya, Gue tapi sih nggak semua orang dengan melakukannya secara less money itu mungkin bisa membiayai kayak tadi sandwich generation itu betul, membiayai betul. orang Makanya tadi tuanya, gue bilang if you have that the luxury, luxury lo betul. fresh graduate, lo gak punya beban, lo ada beberapa pilihan. I would recommend you do what you like, you do what makes you happy. Karena di ekonomi kreatif seperti sekarang ya ujung-ujungnya bisa aja kok jadi mata pencarian. Lo tau gak contoh kasus yang paling menarik ya, yang paling kayak gue yang wow gitu. Kemarin tuh gue pernah lagi di Bali, terus gue lagi jalan di pantai, ada orang mancing kan jarang ya ada orang mancing di pantai, biasa mancing di tengah kan di Nusa Dua. Terus gue tanya sama dia, emang mancing di sini ikannya banyak? Gue bilang gitu. Oh enggak, ini saya lagi nge-review aja, saya punya YouTube review alat-alat pancing. Terus gue kayak, tuh, lu tuh mikir, lu mikir gak sih apa yang lo suka itu bisa jadi profesi lo gitu. Ini sih beli siapa nih gue lupa namanya. Bisa jadi punya YouTube review alat pancing dan dia di endorse lo pancingannya gitu. Maksud gue ngerti gak sih lo kayak sekarang kita hidup di era yang apa yang lo suka kalau lo seriusin itu bisa jadi sesuatu. Make sense. Itu contoh ekstrim. Wow. Alright. Ini sesuatu hal yang mungkin jarang banget dibahas dan lu sendiri juga ketika gue ngecek Instagram lu pun juga lu jarang banget ngebahas ini juga. Actually ada sih bagian di stand up comedy lu yang ketika lu ngajarin anak lu berdoa gitu. And seberapa hadirnya gitu ya kehadiran Tuhan di keluarga Prakasa gitu. Gue penasaran gitu because like you don't talk about this a lot. Iya karena ya malah saya takut terdengar kayak preachy atau apa. Cuman ya gue bisa ada di posisi gue sekarang ya semua memang jalan yang Tuhan kasih. Jadi gue tuh dulu dari zaman gue kuliah. Gue kan gak tahu ya mau jadi apa, bingung gitu. Jadi kalau doa tuh ini mesti minta apa gitu. Right. Gue minta apa ya gitu kayak bingung gitu. Terus lulus kuliah juga kerja terus kayak ketika doa mesti ngomong apa ya? Maksudnya minta kayak Tuhan saya mau jadi ini gitu. Gue gak tahu juga gue mau jadi apa. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue persimpel doa gue bilang Tuhan semoga hidupku bisa memuliakan namamu. Gak tahu caranya gimana gitu. Right. Semoga gue berguna lah gitu di dunia ini gitu. Ini gua umur berapa tuh saat itu? Ya dari mulai umur ya early 20s gitu kali ya kurang lebih ya. Jadi doanya seabstrak itu gitu. Nah sekarang gue baru ngerasa ya ini jawabannya. Lu dikasih panggung sebesar ini, audience sebesar ini, platform sebesar ini. Terus lu pakai buat apa coba? Dulu kan lu minta. Lo penuhi gak janji lo setelah lo minta dikasih kesempatan buat memuliakan, lantas apakah lo memuliakan gitu. Apakah lo menjadi batu sandungan gitu. Sekarang gimana nih gitu. Gue sih ngerasanya gitu ya. Jadi kayak ada beban tanggung jawab yang makanya walaupun karya itu tidak selalu harus morally correct gitu. Tapi gue tetap merasakan ada beban itu. Minimal kalau karyanya harus menjadi berkat. Minimal kalau gue gak nyampe ke situ minimal gak jadi batu sandungan lah. Minimal. Right. Pengennya sih gitu. And I think you're absolutely right dari segi itu ya. Karena banyak orang justru malah terlalu ekstrim ke keagamawian gitu kan. Dan akhirnya ya filmnya gak ada yang ditonton gitu. Ya, karena kita tuh datang, terutama kalau film ya, orang tuh gak suka di preach, di khotbahin. Orang tuh, bioskop tuh kan escape ya. Mereka pengen, gitu. They want to be entertained. Exactly, right. Mereka pengen hiburan, bukan pengen diceramahin gitu. Exactly. Jadi ya gitu. Gue punya, sebenarnya gue ayat pegangan gue tuh cuman satu gitu. I don't remember a lot of verse, tapi I don't you have remember one. a lot of verses. Tapi jadi ceritanya dulu gue adalah satu momen dimana gue benci banget sama bos gue waktu dulu kerja. Gue gak sebut tahunnya karena nanti ketahuan bos gue yang mana. Pokoknya gue sebel banget. Ini kenapa sih bos gue ini begini banget gitu. Tanpa sengaja gue menemukan sebuah ayat Alkitab itu Kolose 3 ayat 23. Bunyinya tuh begini, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah itu, it hits me hard at that moment. Gue jadi mikir, gue dapet pekerjaan ini, kesempatan ini, rezeki ini dari Tuhan. Ya gue lakukanlah buat dia. Kalau ada manusia-manusia yang gue gak bisa senangkan,
ya udah perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang paling gue pegang sampai saat ini gitu. Itu yang juga ternyata klik sama prinsip gue si yang jangka pendek itu tadi gitu. Ya udah, apa yang ada di depan mata perbuatlah dengan segenap hatimu, ya udah nanti juga kebuka lagi jalan yang lain, kita ngikut aja, kita ngalir aja gitu. Gue tuh ngebayangin kayak hidup gue tuh kayak, kalau dianalogin mungkin kayak gue nyasar di hutan gitu, tapi gue gak punya peta. Jadi gue cuma punya senter lah sama mungkin golok buat nyabit-nyabit gitu. Jadi gue cuma bisa lihat yang jarak dekat aja gitu. 1 meter ke depan. 1 meter, 2 meter, oke ini kayak jalan ini nih, oke di depan ada telaga, gue bisa ambil minum di situ gitu aja gitu, jalan aja gitu. Jadi gak pernah kayak punya blueprint Ernest Prakasa di usia 40, 50, 60 gitu. Nggak ada. And itu yang membuat lu akan selalu berpegangan terus sama Tuhan sih. Kayak, dan gue ngelihat kayak, apa ya, gue bisa ngerasain sih bro. Jadi oke, pertama itu sangat membebaskan banget dari segala macam ekspektasi. Karena lu ketika membuat sebuah karya, dan lu membuatnya bukan untuk bos di dunia ini, bukan untuk penonton di dunia ini, atau bukan buat kredit atau pujian atau apapun, tapi lu buatnya buat Tuhan. Gue ngerasain sih kalau misalnya ya udah gagal atau suksesnya itu juga yang nentuin Tuhan, bukan penonton atau bukan bos dan lain-lain gitu ya. And I think itu kayak liberating banget gitu menurut gue. Ya. Serius banget sih ini. Enggak, emang kayak ada yang mau nonton nih? Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya konten yang kayak gini malah jadi TikTok kan bisa disebarin. Gitu ya? Iya. Oke. Tapi gue juga personally, gue sendiri juga sama kayak lu dari segi kayak gak ngerencanain. Dulu jujur gue sering banget punya New Year's resolution. Gue pengen punya perencanaan seperti ini dan Februari lah paling itu. Iya bro. Enggak, tapi yang lebih menariknya lagi, gue ngerasa kayak ketika gue udah ada, kayak tadi tuh yang lu bilang tuh, apa yang kesempatan diberikan sama Tuhan, itu gue kerjain secara excellent gitu ya. Dan resultnya itu biar gue kasih Tuhan aja lah ya gitu. Itu malah bikin gue jadi gak punya visi 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan tersebut. Karena gue ngerasa wow, dengan gue kayak berserah gini sama Tuhan, kejutan apa lagi yang bakal gue dapetin gitu dari Tuhan. Kayak lu tadi bilang, lu gak ngira kalau misalnya lu bisa jadi sutradara gitu. Dan tiba-tiba dikejutin aja dengan hal tersebut. Iya, dan gue bersyukur banget karena dari dulu gue gak punya kesulitan untuk bersyukur. Dari gue nikah, abis nikah gue tinggal di kos-kosan, kamar mandinya di luar lagi, pengantin baru kamar mandi di luar, sian banget ya. Gue abis nikah ngekos kamar mandi luar, tinggal gue mondar mandir kamar teman gue pada ngeliatin. Anyway, tapi jujur ya Nil, gue tuh gak tau lah, mungkin latar belakang keluarga gue kan ya menengah lah ya, gak susah tapi gak kaya juga, tapi gue gak pernah punya, ketika gue ngekos sama bini gue gitu abis nikah, gue juga gak tahu kenapa, gue gak bermaksud self-righteous tapi gue gak tahu kenapa gue tuh gak pernah kayak ya Tuhan suatu saat aku harus bisa kaya raya tinggal di Pantai Mutiara apa gitu kayak. I'm not saying that's wrong. No, I'm not saying that's wrong. I'm just saying gue agak bersyukur gue tidak punya pemikiran seperti itu. Dan gue gak tahu kenapa gue gak punya pemikiran seperti itu. Jadi gue ya bersyukur aja gitu. Ketika anak gue lahir, gue pindah ke kontrakan gitu di gang yang kontrakan pas anak gue lahir tuh kan jalannya pas satu mobil ya. Jadi kalau gue mau ngeluarin mobil gue itu harus ngebuka pagar orang di depan rumah gue. Karena kalau gue nggak ngebuka pagar dia, mobil gue nggak bisa atret. Jadi Pak, maaf ya Pak, grrrr gitu, biar mobil gue bisa mundur ke rumah dia, baru bisa keluar dari gang kayak gitu. Itu pas anak gue lahir dan gue ngontrak di daerah Pondok Aren. So, dan tapi ya gitu, gue bersyukur banget gue setelah gue pikir-pikir, gue dulu gak pernah ngerasa kayak gue menderita gitu, gak pernah ngerasa. Even di saat seperti itu pun lu gak ngerasa kayak, kenapa hidup kami harus seperti ini? Kenapa, iya gue gak pernah ngerasa kayak, lu gak aku ingin kaya, enggak sih. Makanya lu tadi berarti gak pernah merasa sebagai korban di hidup ini gitu?
gue merasa selalu diberkati dan punya banyak hal yang patut disyukuri gitu. Gak tahu tapi kenapa. Jangan ditanya kenapa ya. Tapi ya semoga bisa teman-teman juga bisa punya mindset itu ya. Karena menurut gue sangat istilah liberating tuh pas sih menurut gue, kayak kalau lu bersyukur tuh kayak ya udah lu nggak stres gitu. Ya lu apa adanya lo sekarang, ya udah banyak hal yang bisa disyukurin kok gitu. Kayak daripada instead of lu lihat, aduh gila temen gue udah punya ini, aduh gila dia udah gini, dia udah gini. Ngebandingin, comparison trap gitu. Maksud Gitu gue, lu sendiri juga gak pernah punya kayak ya of course orang bilang kayak lu ngebandingin untuk supaya lu lebih maju. Tapi pada saat yang bersamaan itu double side of the coin juga gitu ya. Dimana ketika lu ngebandingin, lu tiba-tiba ngerasa ada satu hati lu yang kok bukan gue di situ gitu kan. Dan lu mulai marah sama Tuhan juga tuh di situ. Lu yang kayak Tuhan kenapa bitter berkatnya gitu ya? Iya, kenapa berkatnya ke dia padahal yang rajin doa kan gue. Enggak sih, enggak. Ya rezeki orang beda-beda aja udah, rezeki orang beda-beda, rezeki gue segini ya udah, ya puji Tuhan sekarang udah jauh lebih punya daripada posisi gue 10 tahun lalu gitu. Tapi ya beratus-ratus juta rupiah yang lalu pun gue gak pernah ngerasa kurang gitu. Happy aja gue gitu. Wow. Pulang pergi kantor gue naik motor biar males macet gitu, gue happy aja gak ada masalah. Gak tau ya, gue pengen tahu sedikit nih soal karakter lu ketika lu lagi dibully saat itu. Dan itu malah menginspirasi lu untuk bikin ngenes gitu ya. Lu pernah dendam gak sama orang-orang yang ngebully lu? Dan mungkin ngenes itu menjadi salah satu bukti bahwa lihat loh gitu kan. Ya kayak nih gue udah sukses sekarang, lu sekarang ada di mana, karya apa, gue terkenal, gue whatever gitu kan. Jadi kayak like when was the transition sampai akhirnya lu kayak enggak lah gue maafin dan gue gak pengen kerjain sesuatu dari kepahitan di hati gue gitu. Jadi bicara soal kepahitan ya, sepahit apa nih ya gue kasih tau sama lo, sepahit apa dan sedendam apa gue sama pengalaman buruk gue dibully sebagai Cina di Jakarta ketika gue remaja. Gue itu ketika gue udah beranjak dewasa lah, katakanlah gue ketika gue balik ke Jakarta setelah gue lulus kuliah dan gue udah mulai kerja, gue tuh paling alergi banget dipanggil koh di tempat umum. Iya. Barusan gue ngomong, gue juga alergi banget. Benci banget gue. Gue juga. Benci banget. Gue mau dipanggil kak, mas, pak, bang, terserah deh. Tapi jangan panggil gue koh gitu. Gue walaupun gue tau orang gak bermaksud jahat, tapi gue gak suka banget. Respectful. Karena itu satu suku kata membuka terlalu banyak kenangan buruk. Wow. Yang gue belum bisa berdamai gitu. Yang berdamainya gara-gara apa? Gara-gara stand up. Gara-gara stand up. Ketika gue cerita, terus orang ketawa, we laugh along, dan ternyata itu works buat bukan cuma gue. Teman-teman stand up comedian ini menjalani terapinya di panggung. Lo harus bawa Dani Aditya ke sini kalau mau ngomongin ini. Yang komika yang difabel yang pakai kursi roda. Dia udah nikah. Jadi salah satu, dia pernah jadi opener gue pas gue bikin special show. Dia baru nikah ketika itu, gue inget banget opening beatnya. Siapa yang jomblo tepuk tangan, orang-orang tepuk tangan. Saya udah nikah, makanya cacat gitu. Jadi lu bisa bayangin gak? Komedi itu bisa membawa orang yang mungkin kalau gak ada komedi dia udah jadi orang yang menghabiskan hidupnya merenung dan mengasihani kekurangannya. Akhirnya dia sekarang jadi motivational speaker, content creator segala macam. It's mind blowing. Dan gue dalam porsi yang lebih tidak se-ekstrim dia, tapi banyaklah anak yatim, korban KDRT, apa segala macam, menceritakan kesusahannya, pengalaman buruk, kepahitannya di panggung, dan ketika kita ketawain rame-rame, di situ gue berdamai. Sejak itu gue stand up muncul, gue dipanggil, se-stand up Indo manggil gue Ko Ernest gitu. Gak ada yang manggil, ada sih yang manggil Bang itu kadang-kadang, tapi 90% manggil Ko Ernest. Bahkan panggilan gue Koh Mandan. Karena gue salah satu foundernya, jadi gue Komandan. Jadi ya udah, gue udah berdamai banget dengan itu. Jadi gue ya that's who I am. Ya gue terima aja. Jadi, tapi itu damai dengan lu sebagai koko gitu ya. Tapi kalau misalnya berdamai dengan teman-teman yang sempat ngebully lu?
Iya, akhirnya sama teman-teman yang sempat ngebully gue, ya gue ngelihat dalam skala yang lebih besar, oh berarti itu rencana Tuhan aja udah gitu. When did you forgive them? Ketika mereka ujung-ujungnya malah mendatangkan rezeki buat gue. Lo iya gini loh. Hal yang paling gue syukuri dari menjadi seniman adalah fleksibilitas waktu. Ya. Jadi gini runutan pemikirannya. Hal yang paling gue syukuri dari seniman adalah fleksibilitas waktu. Karena ketika ngantor lo gak bisa ngatur waktu sebebas lo kayak gue sekarang, kayak kita gini. Yeah. Buat ketemu anak, buat liburan, whatever lah. I owe that to stand up comedy. And I owe my stand up comedy bits to them. Jadi si orang-orang yang bully kalau lu ini. gue gak dibully dulu, gue gak bisa hidup jadi seniman. Jadi ya gue udah berdamai banget sama mereka. Wow. Terima kasih. Rupanya rencana Tuhannya baru kelihatan kayak 20 sekian tahun setelahnya, ya udahlah ya. Pas lagi dibulinya itu lo, ya I mean like you were probably like depressed juga lo kayak. Sebenarnya depressed enggak, lebih karena gue ngelihat, karena yang dibully bukan cuman gue kan, yang Chinese memang dikit. Jadi yang ya adalah yang satu kelas tuh mungkin yang Cina-Cina ada bangsa dari sekitar 40 orang, ada bangsa 4-5 orang gitu. Ya mereka juga sama, senasib juga. Jadi gue mempersepsikan, oh ya nasibnya orang Cina ya begini gitu. Iya, dan bokap gue juga kayak ya udah gue disuruh les bela diri supaya bisa membela diri kalau ada apa-apa. Yang akhirnya malah gue karena namanya anak SD suruh belajar bela diri, temen gue pas Jadi lagi nyolot. jam olahraga gue diajarinnya judo, karena judo itu kan lu self defense, lu nggak attack gitu loh. Gue diajarin judo lagi jam olahraga, temen gue banting retak tulangnya di sini. Mana nyolot? Bercanda kayak brak gitu, kayak sini retak. Dipanggil orang tua ke sekolah. So anyway ya bokap gue juga ngerasa ya udah jalanin aja gitu, ya udah. And kita semua ngelihat kayak lu sama Mera sama anak-anak lu gitu ya. Kayak I feel like kalian berdua itu bisa dibilang kayak panutan gitu, you know, kayak keluarga panutan gitu ya. Berat banget bebannya. Iya bro, like beneran. Enggak, actually gue gara-gara nonton YouTube channel Draw My Life ya. Habis itu tidak banyak, tidak sedikit orang-orang yang menganggap mereka berdua ini adalah pasangan panutan dan keluarga panutan. Gue kayak, oh actually let's mention that. So I'm just wondering, di pernikahan lu sendiri gitu ya, kayak how do you keep it sampai sekarang ini udah 15 tahun, hampir 15 tahun? Tahun ini 17. My goodness. Sorry. 2007, 14, maaf. Iya betul. Ya. Tahun depan 15. Hampir Tauan 15 dia tahun daripada ya kan? gue. Sorry sayang, 14. Nikahnya 2007. Berarti tahun ini 14. Gue kenapa jadi 7, 17, sorry. Yeah, 14 tahun, betul. And it's like how is that? Like lu menjadi seorang suami, lu menjadi seorang ayah. Gue bingung kalau ditanyain soal ini beneran. Maksudnya gue juga gak ngerti ya emang kenapa gue bisa klop gitu. Maksudnya yang akhirnya gue hanya bisa share ke teman-teman yang younger, yang lebih muda dan mungkin belum menikah adalah cari pasangan itu bukan yang cakep tapi yang cocok gitu. Cocok itu indikatornya kan gampang, kayak lu nonton film bareng bisa ngetawain hal yang sama gak sih misalnya. Ya, lu misalnya sama-sama suka musik gak sih? Lu bisa ngobrol berjam-jam nyambung gak sih gitu. Lu ketawa dia ketawa gak? Kalau dia ketawa menurut lu itu aneh gak? Misalnya hal kayak gitu kan kayak jadi indikator kayaknya gak cocok deh misalnya gitu. Right. Kalau lu udah ngerasa cocok ya itu membuat bond yang lebih solid daripada sekedar physical appearance gitu. Karena fisik berubah gitu. Perempuan ya memang kita beruntung, laki-laki gak usah hamil, gak usah melahirkan gitu. Perempuan sebagian hamil melahirkan akan mengubah fisik mereka naturally gitu. Jadi ya memang that's life gitu. Jadi ya gue bersyukur aja sih, gue juga gak tahu kenapa ya gue sama dia emang dari dulu, gue 5 tahun pacaran, terus pas 5 tahun pacaran terus kita udah sama-sama lulus kuliah, kayak kita ngapain lagi ya, kayaknya kita cocok, jadi tunangan ya udah tunangan gitu. Wow. Biasa banget lah, gak dramatis banget, biasa aja. Iya. Ini gak tahu kalau ditanya tips, kalau soal parenting tuh gue sama dia, apa sih yang hal-hal baik yang dikasih sama orang tua kita coba pertahankan, apa hal-hal buruk yang menurut kita buruk, coba jangan kita lakukan. Contoh misalnya, bokap gue itu dari kecil sangat gak mau, orang tua tuh kan by default suka banyak yang ngelarang. Jangan nanti jatuh, jangan nanti kamu ini. Bokap gue tuh paling anti, karena dia gak mau anaknya jadi penakut. Dan menurut gue itu berhasil gitu.
Jadi itu gue terapkan ke anak gue gitu. Jadi lu gak ngomong jangan ke mereka. bukan yang ngomong jangan nakut-nakutin. Right. Seringkali kan sebenarnya nakut-nakutin karena kita yang males. Anak manjat, kita lagi main IG, aduh, nah jangan ntar jatuh nak, gitu, ntar papa lagi komen di ini nih. Misalnya gitu, lu lagi mager, anak lo manjat kayak, nanti jatuh nah, tapi kan sebenarnya belum tentu. Jadi yang harus dilakukan dijagain supaya jangan jatuh sebenarnya gitu. Jadi gue coba untuk jangan kebanyakan ngelarang, dan ternyata setelah gue menjalani jangan kebanyakan ngelarang itu, efek bonus yang gue rasakan adalah menurut pengalaman gue, semoga gak salah nih ya kalau ada psikolog anak. Kalau lu jarang ngelarang, sekalinya dilarang nurut. Karena lu gak banyak ngasih larangan. Kalau ini dilarang itu dilarang itu dilarang, ya lama-lama pasti akan jiwa memberontak lah gitu. Right. Jadi misalnya anak gue gitu mau nonton YouTube atau Netflix sambil makan misalnya. Gue hanya izinin hari Sabtu doang. Jadi ketika dia lagi ada di rumah orang tua gue yang tidak ada yang mengawasi juga gitu. Jadi kalau misalnya ditawarin sama adik gue atau sama nyokap gue gitu, mau sambil nonton gak makan? Ya enggak boleh, ini bukan hari Sabtu gitu. Padahal gue juga gak ada di situ gitu. Ya kayak gitu karena ya gue gak memberikan banyak larangan. Jadi sekalinya ada larangan maka mereka akan honor that. Gitu. Gitu. Kayak dikasih permen misalnya. Permen itu kan buat gue barang yang sangat tidak berguna ya. Jadi ya bolehlah makan permen, jangan banyak-banyak gitu. Kadang tuh telepon gue, apa permennya boleh 2 gak? Aku lagi di rumah. Opa permennya boleh 2 gak? Kayak gitu-gitu. Hal-hal konyol gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau tidak sering dilarang, ketika dilarang harusnya sih lebih nurut. Dan sebaliknya hal yang dulu dilakukan terhadap gue dan pengen tidak gue teruskan adalah ketika gue besar, adik gue selisihnya 4 tahunan di bawah gue. Itu kalau ada masalah selalu apa-apa tuh udah ngalah aja sama adik. Gue tuh sebel banget tuh. Kayak gak fair dong, lu harus review case by case bro. Sering juga dia yang salah. Gue selalu udah ngalah aja sama adik. Akhirnya anak gue beda 5 tahun ya. Gue gak nge-push supaya si kakak selalu ngalah. Gak bisa. Kalau adenya salah, adenya harus minta maaf gitu. Wow. Ya kayak gitulah. Ya. Seru men. But parenting it's a real badge of honor sebenarnya menurut gue. Makanya gue gak pernah kritik, gak pernah nyerang orang yang gak mau punya anak. Karena buat gue itu tanggung jawab dan komitmen yang luar biasa. Dan kalau ada orang yang mikir it's not for me, gue tuh bisa ngerti banget gitu. Maksudnya yang penting buat gue emang udah kesepakatan aja sama pasangan gitu. Ada lebih dari satu kok teman-teman gue yang gak mau punya anak tapi udah janjian. Sejak sebelum menikah memang sepaham gitu. Kita gak usah punya anak lah ya, kita have fun aja gitu. Dan akhirnya mereka ya gitu. Ada juga yang awalnya gak mau akhirnya jadi mau. Ada juga gitu, akhirnya pengen punya gitu. Cuman ya whatever, yang penting kesepakatan sih menurut gue. Ya personally ya menurut gue I think setelah gue menjadi seorang ayah, gue sendiri secara karakter akhirnya berubah juga sih, gitu. Dan to be honest, maksudnya untuk menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih, anak kan niru ya, soalnya kalau lo marah lo apa langsung ditiru, diungkit-ungkit. Itu. Dan gue tahu banget apa yang gue lakuin akan mereka lakuin juga gitu. Jadi kayak dan itu sama seperti misalnya. Ketika gue harus berhadapan dengan let's say netizen yang tadi itu yang kita omongin, kenapa akhirnya gue bisa minta maaf juga sama orang umum gitu, karena gue sendiri harus bisa minta maaf dulu sama anak gue sendiri gitu. Anyway, pertanyaan terakhir. So now looking back di tahun 2021 sama tahun 2020, hey man, you know what, kita harus benar-benar celebrate sedikit nih ya, karena menurut gue gak gampang untuk melewati pandemi ini di tahun 2020 dan 2021, and yet here we are, sebentar lagi 2022 gitu. Dan gue ngerasa kayak apa hal yang lu value banget di tahun 2021 ini, atau mungkin apa pelajaran baru yang lu dapetin di tahun 2021 ini sebelum kita masuk ke 2022 gitu kan. Pelajarannya to be honest 2021 ini makin
makin meneguhkan prinsip gue tadi bahwa life is too unpredictable itu sih, to be honest. Yeah. Jadi gue jadi makin merasa bahwa prinsip gue untuk tidak punya rencana jangka panjang dan fokus sama apa yang di depan mata itu berarti gak salah-salah banget. Karena ternyata lo memang hidup itu se-unpredictable itu gitu sih. Jadi kayak bukan pelajaran gue jadi sesuatu yang berubah tapi malah meneguhkan prinsip gue jadi. Wow, ya, benar-benar. Gitu kalau gue gitu. Meneguhkan pelajaran yang lu udah mengerti dari dulu gitu kan. So, iya, betul, meneguhkan bahwa kayaknya gue gak salah berarti prinsip gue. Oke, baik. Lanjutkan. 2022, bring it on. Mengalir saja. Dan lu tapi udah ada rencana untuk bikin film lagi nih 2022? Of course ada, karena film kalau tahun depan harus gue plan dari sekarang gitu. Oke. So setelah Teka-Teki Tika berarti nextnya ya. Wow, I cannot wait. Gue selalu menunggu setiap karya lo dan gue akan nonton Teka-Teki Tika by the way because I'm a huge fan of your art gitu. Bro, I just wanna wrap this up. Thank you so much. Likewise. Gue appreciate your time. Yeah. Dan ngobrol di sini menjadi tetangga yang baik gitu. Padahal kita beneran tetanggaan. Tetangga beneran. Ya kan? Tapi rumahnya. Lo harus jauh-jauh ke daerah utara ya, ke daerah mayoritasnya kita. Iya. Home base ini, partai kandang ini, kalau bola nih partai kandang ini. Di sini ini daerah Crazy Rich sih, gue ada ngerasain daerah Crazy Rich. Thank you so much for coming all the way. And guys, buat tetangga yang lagi nonton, gue pengen bilang thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai selesai perjalanan hidupnya Ernest Prakasa. Dan I think banyak, asli gue sendiri banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa gue ambil juga dari kehidupannya Ernest. And I think ya itu sih yang gue dapetin banget gitu ya. Just remember your why. Kayak lu ngerti banget kenapanya lu gitu ya. Why you do things. Why you have your platform dipercayakan ke lu dan lain-lain. Dan ketika udah dipercayakan di depan mata lu, do it with excellent spirit gitu. Dan I think itu mungkin bisa dibilang kayak rahasia kesuksesan lu banget sih sampai hari ini gitu bro. Mungkin ya. Anyway. Kalau misalnya lu ngerasa ada hal-hal yang kena banget di hati lu dan lu pengen nge-share ini atau lu pengen nge-quote ini, jangan lupa untuk mention kita di Instagram di @danielmananta_network atau di @Ernest Prakasa juga. And of course, please share this video. Dan yang pastinya gue pengen minta kalian sekarang, gue ngerti suka banget kalian untuk nonton, tapi please subscribe juga. Karena subscribe kalian itu akan memberikan kita semangat dan boost energi untuk memberikan kalian konten-konten yang semakin membuat kalian feel good and feel God. Dan kita terus bisa nge-spread value-value kita yang kita bicarakan di sini untuk bisa merambah ke orang-orang dan menjangkau ke orang-orang lebih banyak lagi. Kalau misalnya kalian lebih suka dengerin versi audionya, jangan lupa untuk follow podcast kita karena kita sudah ada di semua digital platform podcast. Daniel tetangga kamu, tinggal di search aja keywordnya. Guys, again, sebentar lagi tahun 2022 dan gue ngerasain banget kalau misalnya ada satu hal yang pengen lu rubah kedisiplinan lu di tahun 2021, apa sih di tahun 2022? Mungkin ini adalah salah satunya. Bisa terus setiap hari mendengarkan podcast yang bermanfaat, memberikan kalian feeling untuk lebih positif, bisa memberikan kalian terinspirasi juga dan mendekatkan kalian juga dengan Tuhan. To always make you feel good and feel God. Mungkin itu bisa menjadi sebuah resolusi di tahun 2022. But anyway, I wish you guys to have the best New Year di tahun 2022 ini. And Happy New Year guys. Have fun tonight. Don't drink too much. Dan yang pastinya seperti yang selalu kita bilang, you know, be mindful sama tetangga-tetangga di sekitar kita ketika kita lagi merayakan tahun baru tahun 2022 ini. Karena apa? Karena kita sebagai tetangga selalu saling menyangga bukan menyanggah. See you guys next year.